Saya dah nak masuk umur 30 tahun ni, saya sepatutnya tahu betapa pentingnya prinsip rukun negara ni. Sebab kita rakyat Malaysia harus berlandaskan prinsip rukun negara ni seperti negara jiran-jiran kita. Contoh yang paling baik adalah Indonesia. Betapa tegasnya diorang dengan prinsip rukun negara. Prinsip diorang adalah Pancasila. Dan saya sebagai pelajar di Indonesia, apabila saya mengetahui lebih tentang Pancasila ni, sungguh kagum saya dengan kepercayaan mereka atas Pancasila ini. Sungguh kagum saya dengan kepercayaan mereka atas Pancasila ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Ridwan channelnya TKI Malaysia. Nah, di video kali ini saya akan bagikan kepada sahabat-sahabat ada info menarik soal rukun negara Malaysia. Nah, di salah satu situs resmi yaitu Sinar Harian Malaysia mengadakan forum terbuka membahas soal rukun negara yang jadi dasar negara Malaysia. Nah, di acara tersebut menghadirkan 3 pembicara, yaitu 3 ini salah satunya pertama golongan orang tua, yang kedua itu golongan menengah, dan yang ketiga itu golongan anak muda. Dan golongan yang ketiga ini golongan anak muda yang membuat menarik perbincangan tersebut bahwa dia membandingkan rukun negara Malaysia dengan Pancasila. Oke, seperti apa videonya? Ayo kita simak bersama-sama belajar tentang bernegara. Di mana sang moderator, Aslan Sahnabis Khan, menghadirkan 3 orang pembicara dari tingkatan usia yang berbeda, dengan tema, Rukun Negara Sekadar di Kulit Buku. Ketiga pembicara itu ialah, Profesor Ulung Datuk Dr. Samsul Amri Baharudin, seorang yang sangat dihormati di Malaysia, yang mewakili generasi tua, kemudian Syahrezan Johan, seorang ahli politik yang mewakili generasi menengah, dan Darsini Suresh Kumar, seorang wanita yang mewakili generasi muda. Jadi, mari kita saksikan bersama. Dari sini sebagai saya kira tokoh anak muda yang generasi yang baru, mungkin bagaimana sedari melihat rata-rata generasi yang berada di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan sebagainya tahu, sebelum kita cerita faham, tahu tentang wujudnya rukun negara ni. Silakan. Memang zaman anak muda, zaman saya sendiri, masa saya berada di sekolah, memang sekarang di jurusan perubatan tahun ketiga, tapi ketika di sekolah rendah, memang rukun negara itu ada di belakang muka surat terakhir, buku aktiviti atau buku tulisan dan sebagainya. Tetapi seperti kata Prof Ulung dan juga saudara Syahrezan, tidak diamati. Kami setakat membaca sahaja. Ada juga yang membuat seperti tidak tahu apa wujudnya rukun negara ni. Kenapa dia ada kat belakang muka surat? Patutnya kosong je lah, kita boleh melukis. Itu pandangan anak muda. Kita tengok kat belakang di mana prinsip rukun negara itu ditulis, akan ada jata negara juga. Dan jata negara tu akan dilukis. Dia letak gambar api. Maksudnya yang sangat jelas adalah anak muda tidak tahu pentingnya prinsip rukun negara ni sebenarnya. Kalau kita anak muda ni, kita suka social experiment ni, menarik nak tengok pandangan orang ramai kan. Jadi apa yang mereka telah melakukan adalah mereka menerjah orang-orang di sekitar ibu kota di Kuala Lumpur, dan mereka macam mereka pergi pada seorang kepercayaan kepada Tuhan, suruh diorang sambung balik prinsip rukun negara tu. Ramai yang macam terkejut, benda ni. Jadi sepatutnya kalau kita sebagai rakyat Malaysia, apabila kita dengar je prinsip rukun negara tu, kita patutnya dah harus mensempurnakan 5 prinsip rukun negara. It should be in our fingertips. That's first. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga yang sekadar melafazkan je prinsip rukun negara ni, tetapi apabila ditanya apa maksud, mereka blank. Maksudnya apa yang kita diajar daripada bangku sekolah lagi adalah kita tidak diajar. Apa yang diajar tidak diajar sebenarnya. Kita sekadar membaca dan tahu wujudnya sesuatu tentang prinsip rukun negara ini, tetapi tidak tahu apa maksudnya langsung. Saya kira pada zaman, kalau saya sekarang berumur 23 tahun,
baru je nak mula masuk ke zaman macam saudara Syarizan, dah 30 lebih. Jadi kalau saya dah nak masuk umur 30 tahun ni, saya sepatutnya tahu betapa pentingnya prinsip rukun negara ni, sebab kita rakyat Malaysia harus berlandaskan prinsip rukun negara ni seperti negara jiran-jiran kita. Contoh yang paling baik adalah Indonesia. Betapa tegasnya diorang dengan prinsip rukun negara. Prinsip diorang adalah Pancasila. Dan saya sebagai pelajar di Indonesia, apabila saya mengetahui lebih tentang Pancasila ni, sungguh kagum saya dengan kepercayaan mereka atas Pancasila ini. Sungguh kagum saya dengan kepercayaan mereka atas Pancasila ini. Memang rutin seharian mereka itu berlandaskan Pancasila tersebut. Dia bukan sekadar ungkapan sahaja seperti mana di Malaysia sekarang. Dan saya sebagai anak muda, saya mengharapkan kerajaan yang memerintah sekarang ataupun kemudian hari untuk menitik beratkan soal rukun negara ini dan memastikan setiap anak muda diajar untuk mengamati prinsip rukun negara ni, bukan sekadar diletak di belakang buku sekolah. Kalau di Indonesia tu memang kalau kita berjumpa dengan orang yang beretnik Cina, tapi namanya nama Indonesia. Demikian juga dengan orang yang beretnik ataupun keturunan India. Tapi daripada pengalaman dari Darshini di sana, mereka juga generasi muda di sana juga di social media, Facebook dan semua media sosial ini, tapi dapat lihat seolah-olah ada satu trend yang mana mereka masih ada nilai nasionalisme, patriotisme yang tinggi, walaupun ribuan pulau, ribuan etnik yang berbeza bahasa. So mungkin apa perkara yang kita boleh belajar dan secara praktikal kita boleh terapkan dalam kalangan anak muda di Malaysia supaya kita boleh revive, menghidupkan balik. So mungkin apa perkara yang kita boleh belajar dan secara praktikal kita boleh terapkan dalam kalangan anak muda di Malaysia supaya kita boleh revive, menghidupkan balik semangat cintakan negara berasaskan rukun negara ini. Silakan. Okey, baik, terima kasih saudara moderator. Sebelum saya memberi jawapan pada soalan yang ditanyakan, saya ingin menceritakan sedikit tentang pengalaman saya sendiri berdepan dengan Pancasila Indonesia. So apabila saya masuk ke Fakultas Perubatan di Indonesia, Universitas Udayana Bali, saya harus menjalani proses orientasi. Saya rasa di semua universiti ada proses orientasi, tapi di Indonesia ni dia berbeza sedikit. Dan saya difahamkan di semua universiti di Indonesia juga seperti itu, di mana orientasi adalah selama 6 bulan. Tetapi bulan pertama itu adalah bulan yang kita fokus sepenuhnya kepada orientasi. 5 bulan setelah itu adalah bersama dengan akademik kalender. Jadi bulan pertama tu minggu kedua selama 7 hari kami pelajar perubatan diajar tentang Pancasila Indonesia. Kami pelajar perubatan, kita tidak harus belajar sebenarnya. Lagi-lagi saya bukan warga negara Indonesia, tetapi saya juga diajar, meminta untuk menurut serta belajar Pancasila Indonesia. Apabila kami bertanya mengapa kami harus belajar Pancasila Indonesia, dikatakan kita di bawah satu rumpun. Bangsa serumpun itu penting. Kamu akan berada di sini bersama kami untuk 5 tahun dan setengah, belajar bersama-sama kami. Kamu kena tahu Pancasila Indonesia, sebab kami hidup berlandaskan Pancasila di Indonesia ini. Ini tidak datang daripada mulut profesor ataupun doktor, tetapi daripada kawan saya sendiri, anak muda, dan usia dia baru 18 tahun ketika itu. Jadi saya tabik anak muda di Indonesia kerana mereka masih memegang soal Pancasila ini. Kalau saya tanya kepada kawan saya tersebut, Pancasila tu apa sebenarnya? Tell me briefly in few words. Dia menerangkan pada saya, Pancasila is the way of life. Itu je, that short. Jadi saya masih masa tu masih terkejut. Way of life. Kita di Malaysia sekadar di belakang kulit buku je, tapi ni it's a way of life. Cuba kaitkan. Jadi dia bercerita bahawa masa kecil, dari belum lagi ke zaman sekolah lagi, masih dengan ibu bapa di rumah, mereka sudah diajar tentang Pancasila. Bukan sahaja apabila mereka masuk ke ruang pendidikan, di rumah juga sudah diterapkan nilai Pancasila ini.
Pancasila, panca itu kalau dimasukkan dalam bahasa Sanskrit, punch 5, sila. Jadi mereka mengatakan pada saya Bapak Soekarno mendapat idea untuk menamakan Pancasila disebabkan mungkin mendapat idea daripada Nawal Nehru. Jadi dia mengatakan sebab kita bawa serumpun, idea-idea ni sangat penting daripada setiap negara. Tetapi saya bertanya kembali pada teman saya ni, kenapa Pancasila di Indonesia ni macam berluasa? Kenapa semua orang faham Pancasila, tetapi di sebaliknya di Malaysia ni tak? Kami tak tahu sebenarnya apa maksud prinsip rukun negara setiap 5 baris, padahal 5 baris je. Tapi kita tak tahu atas 5 baris tu sebenarnya ada lagi. Kita faham yang 5 baris tu je yang kita fokus. Pancasila pun sama, 5 baris juga, tetapi mereka memahaminya dengan penuh dedikasi. Nah, di video ini yang bisa diambil pelajarannya yaitu apa? Dari sampul buku. Ya, saya harap dari negara Indonesia, dan saya juga sedikit memberi masukan untuk negara Malaysia, apabila itu membuat buku, sebaiknya sampul buku itu dikasih seperti dulu kala, biar kalangan anak muda, kalangan anak kecil ketika belajar tahu arti, tahu sifat-sifat rukun negara, dan sebaiknya juga di Indonesia tahu sifat-sifat arti sila-sila yang sudah ditetapkan dalam Pancasila. Makanya dulu sama sekarang memang beda. Betul sekali yang disampaikan dari itu. Dari sini Saran Kumar. Nah, ada perbedaan. Kalau sekarang itu ada mungkin hanya di beberapa daerah, tapi kalau dulu di setiap sampul buku ataupun cover books itu memang ada. Kalau di Indonesia itu bergambar Garuda yang ada sila 1 sampai sila 5. Sebaliknya juga di Malaysia ada rukun negara. Ya, kalau sekarang memang ada, tapi tak macam dulu. Makanya video yang bisa diambil pelajarannya, ya untuk di kalangan anak muda, di kalangan anak yang masih di fase-fase menempuh pendidikan, buku itu sepatutnya dikembalikan seperti cover buku yang seperti dulu kala, agar kita itu bisa memperkenalkan dan bisa mengena di hati para murid-murid yang masih usia dini. Oke, video yang saya sampaikan ini semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, ini ada sedikit masukan ya, sedikit cerita. Ketika saya di Indonesia, ketika saya di Malaysia, ya, ini hanya sedikit cerita, bukan membandingkan. Kayak Indonesia apabila kayak anak remaja, anak muda malam-malam, lepak, nongkrong. Nah, ketika itu ada salah satu anggota polis ataupun anggota polisi mengadakan operasi malam ataupun razia. Nah, ketika dia mendapati para anak muda yang mencurigakan, pasti polisi itu ataupun polis itu mendekati itu anak muda. Nah, ketika ada yang dicurigai dan ketangkap, kebanyakan itu ditanya, kayak seperti di acara 86 itu di mana ditanya soal Pancasila untuk menghafalkan, kalau hafal itu dilepaskan. Maksudnya tengok case-nya, kalau case-nya memang tidak sampai ke ranah hukum, ya mungkin hanya untuk memberi efek jerah saja. Ditanya soal Pancasila untuk menyebutkan dari sila 1 sampai ke 5. Makanya itu untuk Pancasila di Indonesia ini dasaran negara yang telah ditanamkan betul-betul untuk rakyatnya, agar bisa menjadi negarawan yang bisa bernasionalismenya lebih tinggi ke negaranya. Nah, kalau beda lagi macam seperti operasi di Malaysia untuk PDRM, macam malam-malam ada operasi macam anak muda, mat rempet lah apalah, ketika dia mendekati dan mengegat, menangkap ataupun memberikan arahan agar tidak seperti itu, pasti yang ditanya bukan sebutkan sila negara Malaysia, tidak, beda lagi itu.
karena konsepnya beda. Makanya walaupun dalam keadaan apapun yang namanya abdi negara ataupun pejabat negara sebaiknya harus menerapkan ke masyarakat dan mendedikasikan soal rukun negara bahkan Pancasila. Nah, di sini saya bukan cakap sok pandai, sok pintar, karena berbagi masukan itu ketika ada celah ataupun kesempatan berbagi yang lebih baik, ambil saja yang sisi baik. Kalau yang tidak baik ya abaikan saja, karena tiada hal yang terindah bila berbagi bisa memberikan manfaat. Itu adalah hal yang bermanfaat bagi sesama. Oke, salam dari saya TKI Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.